sini kami akan mewawancarai teman kami, Nenda Aprilia Syahaan, karena dia adalah selaku pemilik kolam ikannya. Jadi di sini pertama kami mau bertanya, jadi jenis ikan apa aja yang ada di sini? Jadi ikan yang kami budayakan di dalam kolam ini yaitu ikan mas, ikan lele, dan ikan mujair. Kedua, dari umur berapa saja Kak ikan ada masukkan ke dalam kolam ini? Ikan-ikan yang dimasukkan ke dalam kolam ini ada yang berumur 8 minggu, ada yang langsung berkembang biak di dalam kolam ini sendiri, dan ada yang kami beli dari pasar. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan kami seperti makanannya bentuk apa aja yang kalian kasih untuk ikan? Makanan-makanan yang biasa kami berikan untuk ikan di kolam ini yaitu dedak, ampas-ampas dari pisang, dari pepaya, dan juga makanan pelet ikan. Untuk jenis pelet untuk ikannya itu apa yang dibuat, apa jenisnya? Jenis-jenis pelet ikan yang kami berikan di kolam ini biasanya kami beli dari pasar. Untuk jenisnya ada bermacam-macam, jadi tidak terlalu kami perhatikan. Apakah disesuaikan dengan ukurannya dari yang dia masih kecil sampai yang besar? Ukurannya kan tadi sudah dikatakan ada yang Jadi di sini kan kami melihat ada 2 kolam. Terus apakah di kolam ini dicampur ikan lele, ikan mas, dan ikan mujairnya atau dipisah-pisahkan? Tidak, karena kolam ikan lele ini dan kolam ikan mas serta mujair di sana, karena nanti ada perkembangbiakan saling sistem rantai makanan, jadi tidak boleh disamakan. Kenapa kolam ikannya dipilih di dekat sawah? Kolam ikan ini dibuat di dekat sawah karena kolam ikan mempunyai banyak fungsi, seperti untuk perairan sawah. Lalu jika kan sebagian besar mayoritas penduduk di sini petani, jadi tiap hari pergi ke sawah, itu udah memantau kolam ini jika di sawah. Nah, berarti kalau dia itu sebagai sumber air di sawah, terus untuk memasukkan air ke sini lagi, airnya dari mana? Air di sini sumber airnya dari sana, dari gunung sana. Jadi ada aliran airnya, dan air dari sini disaring biar ikannya tidak ikut mengalir ke sana. Seperti yang kita lihat kan, ini kolam ini di pinggir sawah. Selain di pinggir sawah juga di pinggir jalan. Apakah kalian tidak takut bahwa ikan yang dalam kolam ini akan diambil oleh orang? Tidak, karena kolam kami ini berada dekat rumah kami, jadi bisa dipantau setiap hari. Kembali ke soal pertanyaan tentang makanan, untuk makanannya apa kalian memberinya sekali sehari atau bagaimana sistem pemberian makanan ke? Pemberian makanannya diberikan 2 kali satu hari, yaitu dalam waktu pagi dan dalam waktu sore hari. Biasanya saat memberi makan, apakah untuk lele lebih banyak atau disamakan? Tergantung porsi dan perkembangbiakan di dalam satu kolam. Jika dalam satu kolamnya perkembangan biakannya sedikit, makanannya juga dikurangi. Tapi jika perkembangbiakannya besar, makanan juga lebih banyak diberikan ke kolam. Untuk pembudidayaan ikan ini kan memerlukan biaya dari ikannya kecil hingga ikannya mungkin agak lebih besar. Mungkin berapa biaya yang kalian keluarkan untuk merawat ikan tersebut? Di dalam kolam ini kan terdapat banyak ikan, mulai dari berbagai jenis dan ukuran. Kalau yang jenisnya yang kecil dan yang baru-baru menetas, kami membutuhkan modal sekitar 50.000. Tapi ada juga yang besar, dan yang besar itu kami membutuhkan modal lebih banyak. Misalnya kami beli 3 kilo dikali 50.000 modal dari pembelian 150. Jika dijumlah dua-duanya jadi 200. Itu untuk ikan mujair. Dan untuk ikan lele, karena kami beli dari yang besar, bibitnya dari yang besar, jadi kami beli 3 kilo, hasilnya 75.000 karena dikali 25.
semuanya terdiri dari dedak, pelet, dan ampas-ampas dari pepaya. Jika dari ampas-ampas pepaya kita tidak perlu memerlukan biaya karena ada ditanam di sekitaran ini. Tapi untuk pelet kami membeli dari pasar. Kami memerlukan 5 kg dalam sebulan yang harganya jadi 50 kali 10.000 harga pelet, 1 kilo jadi 50.000. Dan untuk dedak kami mempunyai sawah dan dedak itu tidak usah dibeli. Jadi kira-kira begitu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai pembudidayaan ikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya like, Komen, subscribe, dan share. bye-bye. Jadi ini dia kolam ikannya. Ini bekas-bekas atau ampas pepaya. Ini pepayanya, sumber makanan yang pertama dari ikan. Ini kolam kedua. Terus ini sawah-sawah penduduk. Dan ini penduduknya. Nah, selanjutnya di sini ada sumber mengalirnya air. Airnya mengalir dari atas gunung sana. Di sini ini sumber airnya. Terus nanti masuk ke sini itu ada karung. Di dalam karung tersebut ada dedak yang dibasahkan supaya sedikit menggumpal. Terus di sana juga pengaliran air dari kolam ke sawah masyarakat. Nah, ini dia pengaliran airnya. Jadi semua sawah dapat air. Oke, bye-bye. Padahal udah pakai celana panjang. Syudika juga itu udah cantik. Padahal kaum mah guys. Ini makuknya apa ya? Oke, jadi mereka Yang ibu budidaya di sini ikan apa aja? Apa ibu? Ayo teman, ini apa aja masih latihan ya bang? Sorry. Kami sempat motong, oke? Jadi ada pertanyaan. Jenis ikan apa aja yang Jangan kita